itu satu. kan saya kena pengurangan Pak. Dari kantor saya harus pulang ke Semarang. Harus dirumahkan. Bingung nih Pak. Bayar sekolah nggak bisa. Bayar. Sorry, berarti sampai minus. Iya, Pak. Bayar sekolah nggak bisa. Online, Pak. Bayar Yang keluarga saya. bayar cicilan yang lain nggak bisa, sampai diteleponi debt collector. Cahadel, sing penting wani. Ini produk Semarangan lagi Pak, istimewa. Panggilannya juga Semarangan, yaitu tahu bakso udang Semarangan. Yang bikin istimewa dia adalah udang spesial. Biasanya Kayaknya tidak the only one kayaknya Pak. Biasanya kalau daging ayam gitu kan. Betul. Bakso ikan juga banyak. Ini Tapi udang begitu ya? bakso udang, saya kok belum dengar yang lain kecuali Semarangan. Dan karena istimewanya ini Pak, ini sudah proven, sudah terbukti ya, sudah diliput berbagai media. Di antaranya apa nih? Media Jawa Tengah maupun nasional Pak. Di antaranya Lapak Ganjar. Di medianya Lapak Ganjar itu sudah dari Jakarta itu datang ke Semarang. Wah, terus Tribun Jateng, terus Kompas.com. Wah, wes pokoknya super lah. Kita nggak usah lama-lama ya. Langsung aja lah. Langsung kita panggil saja mereka berdua. Pak Sutri ya? Pak Sutri, iya, adalah Mas Erol dan Mbak Christine. Aku seneng nih lah, pasangan ini seger-seger gitu ya. Jelas lah. Oh iya, makasih. Iya. Mas Erol. Mantep nih ya. Mas Erol, Mbak Christine, terima kasih untuk rawuh di sini ya. Sama-sama. Sebelum kita mulai, silahkan disapa dulu, Sobat Kendel. Sobat Kendel. Mas Erol dulu silakan. Oke. Halo Sobat Kendel, selamat berjumpa dengan kita berdua. Saya Christine dan ini suami saya Erol. Kami adalah owner Tahu Bakso Udang Semarangan. Waduh. Luar biasa. Wow. Sebelum kita ngulik-ulik sejarahnya Pak Kanda, saya kepingin tahu apa saja ini produknya beliau. Nah, oke, silakan. Nopo mawon iki Pak? Mbak Christine ya, silakan mungkin yang Produk kami ya ini ya Pak ya, tahu bakso udang. Tahu bakso udang, ya. Jadi ini tahu bakso tapi isiannya dari daging udang. Iya. Terus? Kemudian ini juga tahu bakso udang, cuma ini yang variannya digoreng. Jadi Ready to eat Pak. Masih banget, ready banget Pak Ganda. Sangat marah kalau gitu ya. menelan ludah. Kemudian gitu ya. ini yang kemasan vakum, ini kalau untuk kepentingan pengiriman Jarak jauh. Ya, yang Bisa tahan berapa lama di vakum ini? Vakum ini kalau di perjalanan 3 hari masih bagus Pak. 3 hari masih oke ya? Kita pernah kirim ke Jambi itu 3 hari di perjalanan. Saya juga begitu ada notifikasi sampai itu langsung saya calling yang beli. Ternyata dia bilang masih bagus, masih aromanya juga aroma masih gitu, nggak berubah. Teksturnya oke semua ya. Iya. Terus Kalau yang ini sih 2 hari saja. Karena ini kan kemasan biasa toh ini. Itu nggak divakum. Kalau ini apa Mbak Christine? Kalau ini sempolan ayam. Ini sampel. Kita itu Sampel itu. apa namanya? Brandingnya oleh-oleh baru dari Kota Semarang, Pak. Kita mau bikin oleh-oleh baru dari Kota Semarang. Kita di Semarang kan biasanya bandeng resto gitu ya Pak, lumpia. Nah ini saya mau memperkenalkan ada oleh-oleh baru nih di Semarang. Sempolan. Tahu bakso udang dan sempolan itu apa maksudnya? Sempolan gimana ya? Bentuknya saja. Iya, bentuknya saja atau betul-betul sempol ayam. Sempol itu paha itu loh ya. Apa sih? Iya, itu ayam. itu dari daging ayam. Daging ayam file ayam itu. Kemudian digiling dan terus dibentuk seperti ini. Ini memang dijumpainya ya hanya di Semarang Pak. Sampel Semarang ya? Iya.
Oke. Tapi ini bukan satu-satunya ya, memang di Semarang sudah ada ya istilah sempolan itu sudah ada ya. Ada. Kalau bakso udang gitu, nih kayaknya sempol. baru ini ya di Semarang. Kalau tahu bakso udang memang kita aja yang punya. Saat ini ya. Mantap. Regane Mas. Ngeten iki pinten? Isi 10 ya ini ya? Ya, kalau harganya kalau yang ini itu kan kalau kita kan standarnya matangnya kukus, Pak. Ini kukus. Sebenarnya udah bisa dimakan, tapi kadang-kadang orang-orang itu kan Masih digoreng lagi. digoreng lagi. Digoreng Ini lagi. bisa dimakan langsung ya? Bisa. Bisa, Pak. Iya. Itu bisa dimakan langsung, tapi biasanya sih Biasanya digoreng kalau lagi. yang diet mengurangi minyak itu loh Pak, Oh. itu. Ya dikukus langsung dimakan. Kalau yang ini itu harganya 30.000. Iya. Ini 30.000 isi 10 ya. Isi 10. Iya. Kalau Nek yang mau digoreng ngeten iki. 35.000. 30. Oh, lengone 5.000. Lengo plus telur. Oh, telur. Ya, Oke. itu dibalur telur dulu, baru digoreng. Digoreng ya. Iya. Kalau yang vakum ini 33.000. Vakum. Nek iki mau piro? 30. 30. Ini 33. 35. Nek ini 33. Tapi isinya sama ya ini. Sama. Pak. 10. Iya, karena ini nyedot iki 3.000 rek. Itu teknologi, Iya, investasinya mahal. Oh, iya, itu ya. Iya. Iya. Investasi alatnya. Iya toh. Iya toh. Terus kalau sampel ini? Kalau sampel ini 20.000, Pak. Sudah digoreng atau masih kondisi vakum ini harganya tetap 20.000. Isi berapa itu? Isinya 10 tusuk. Oh, 10 tusuk. Iya. Wah. Ini karena kita Oke. berawal dari istri saya kan tadinya dua-duanya kita bekerja, Pak. Dua-duanya kita tadinya pekerja kantoran. Awalnya ya? Ya, 2019 awal itu saya harus ke luar kota karena istri saya nggak bisa naik motor, nggak bisa naik apa-apa. Itu akhirnya istri saya di rumah karena harus antar jemput anak. Kalau nge-grab kan ojol kan terlalu boros ya. boros. Iya. Dari situ istri saya cari-cari yang buat menu anak. Karena beliau di rumah. Iya. Menu anak dia tuh ketemu ini, Pak, pertamanya. Tahu bakso. Tahu bakso dulu ya? Ya, tahu Udang. bakso udang. Oh, langsung. Loh, pertama kali sudah bikin udang. Sudah, karena kan tahu bakso udang. udang kan buat anak-anak bagus ya Pak, proteinnya tinggi. Iya. Tahu juga kedelai iya. gitu proteinnya tinggi. Saya emang bikinnya udang. Sak durunge jenengan ana sing wis tau gawe udang, Derek? Belum. Wah. Iku sing penting wani lah iku. Cakep loh, Pak. Oke, terus lanjut. Iya, terus dibawa bekal anak saya ke sekolah kan Pak. Ya. Terus kalau anak kecil apalagi waktu itu Bagi-bagi ya. belum ada pandemi nih. Nah. Makan bagi-bagi gitu. Terus temennya suka, terus temennya bilang sama mamanya minta makanan seperti Jordan itu anak saya gitu. Gitu. Oke. Terus jadilah mamanya itu bilang, anakmu mbok sangoni apa gitu anakku. Oh, kono ya. Jadi dong dibisniskan ya Pak kalau gitu. Dimonetize ya. Langsung dimonetize ya. Luar biasa. Sempolan pun ya sejarahnya kayak gitu. Ngoten Mirip juga. Anak karena waktu itu doyan jajan dan istri saya di rumah ya akhirnya ya cari-cari menu apa yang bisa dibikin di rumah dan yang di luar sana ya ada yang dibikin anak saya bikin sendiri. Bentuknya juga sudah begini waktu dibawa anak-anak. Iya. Bentuknya sudah seperti itu. Cuma kalau bikin sendiri kan dagingnya jelas lebih banyak daripada tepungnya ya Pak. Gitu ya? Premium Iya, gitu. premium ya. Sempolannya premium, Pak. Oke. Karena Ini sampai harganya sekarang masih premium. masih Premium. karena harganya 20.000. Iya, Kalau iya. biasanya di jalan kan 5.000 dapat 10. Ah. Kalau ini kan saya 20.000 dapat 10. Piro iki, Bang? 20.000. 20.000 dapat 10 nih. Iya. Iya. Ya. Good. Kalau ini mulai kapan nih lonceng? Kalau ini baru-baru akhir-akhir 1 tahunan ini sih. Tahunan nih ya, Iya. sempolan nih ya. Kalau yang awal memang Tahu bakso udang ya. Iya. Siap. Bro, ini belinya di mana nih kalau Nah. pada mau beli? Kalau mau beli ya ada nomornya atau enggak langsung ke rumah produksi kita aja, Pak. Di Jalan Kaliwiru 2 nomor 33. Jalan Kaliwiru 2 nomor 33.
Nanti kita tulis di deskripsi. Ya, ada nomor WA-nya juga. WA ada IG-nya juga. IG-nya ada, IG-nya aktif. Iya, aktif, aktif. Pak. IG Bisa bisnis, dilihat ya. konten-konten. Iya. Nah, di pesen IG kan terus langsung terlayani gitu. Iya. Ini kok aktif. Kalau- Pesennya saiki diterus esuk. Di marketplace ada ya Mas Eram? Marketplace kebetulan kita baru gabung kemarin di GrabFood. GrabFood. Cuma belum aktif. belum aktif. Belum terlalu aktif Belum ya. terlalu aktif sih, Pak. Iya. Karena kita juga belum promosiin juga ke Iya, ke iya. customer gitu. Oke. Kita Siap. belum bikin konten promosinya itu, Pak. Iya. Nanti kalau sudah baru kita launching. Online Pak soalnya, jadi harus konten-konten terus. Iya, karena kita nggak Oh, punya iya, toko iya. offline Belum ya. punya toko offline. Lewatnya Iya, ya iya. Online konten-konten apa-apa. itu, Pak. Gitu ya. Laris ya. Iya. Luar biasa. Oke. Bagaimana sejarahnya ini bisa meluas ke seluruh Indonesia setelah tadi dibawakan ke anaknya terus dimonetize teman-temannya. Iya. Terus gimana kok bisa meluas? Ini kan tadi ya Pak berawal dari Anak-anak bekalnya itu, anak-anak ya. itu ya. Yes. Saya di luar kota tuh. Kemarin 2000 waktu Covid Pandemi angkatan yang pertama. kedua Oh, itu yang kedua. Delta itu Pak. 2021 ya, Iya. berarti ya. 2021. Itu kan saya kena pengurangan Pak. Oh. Dari kantor saya harus pulang ke Semarang. Harus dirumahkan. Harus dirumahkan. Dirumahkan. Bingung nih Pak. Saya waduh apa ya kerja apa? Saya yang namanya laki-laki kan Pak. Iya. Di rumah. Waktu itu masih sempat cari-cari kerja, cuma memang kondisinya saat itu memang nggak mungkin kan cari kerja. Nggak ada yang buka lowongan. Akhirnya Itu masih masa Covid kan? masih Iya, Pak, 2021. masih 2021 yang Delta itu Pak, Iya. pas tinggi-tingginya. Iya, betul. Waktu itu saya kan di Kudus Pak, waktu itu kan Kudus kan memang Ah. paling tinggi Di sih. Iya. bidang apa jenengan? Di bidang apa? Saya di percetakan hologram Pak, Oke. Oke. Pusaka Raya berarti ya? di Nggak. boleh sebut kantornya Pak? Boleh. Boleh enggak Di apa-apa. PT Pura Baru Tanah. Iya, betul. Itu hologram ya murah. Arah Kudus juga. Iya. Lanjut bro. Ya, itu akhirnya saya pulang langsung kakaknya istri saya udah kamu nggak usah cari-cari kerja, ini ditekunin aja berdua. Wah, jos. Karena kakak ngomong gitu ya saya tantang lagi Pak. Ya udah Kak, saya butuh peralatan dan tempat yang lebih layak untuk produksi. Oh. Gitu ya, akhirnya kita dari situ ya kita bikin tempat produksi yang agak ya paling enggak memenuhi kebutuhan saat itu Pak. Ya, Karena- itu masih satu rumah atau enggak, sudah beda Pak. Oh, Jadi intinya dapur rumah tangga dan dapur produksi beda? sudah Beda. bisa. Karena Karena waktu itu Pak pandemi itu ternyata Mhm. puji Tuhan ya Pak, pesanan itu malah banyak-banyaknya Malah Pak. banyak-banyak. Waktu itu kan karena PPKM, PSBB itu kan Iya. Semarang itu jam 8 malam itu kan sudah sepi ya. Itu pesanan tuh banyak sekali Pak waktu itu Pak. Banyak permintaan untuk makanan yang tahan lama disimpan gitu Iya, Pak. Iya, itu waktu online waktu itu ya. Online, Iya, masih online. online. Iya. Instagram ya. Instagram, Wah. WA gitu. Nah karena udah terbantu sama suami saya yang udah di rumah itu tadi Pak, jadi terus juga peralatan produksi kami juga paling enggak sudah lumayan memenuhi gitu ya Pak ya, proper gitulah. Jadi kita sudah berani untuk iklan yang lebih luas lagi gitu. Salah satunya bikin Instagram bisnis itu. Oh, Instagram bisnis. Nah Oke, di oke. Instagram bisnis itu kan terus kita kepo-kepo kok ini produk ini kok bisa masuk sini ya, kok bisa ke sini ya, ternyata lalu kita lihat-lihat itu ada program lapak ganjar. gitu. Di Instagram itu sering dipromosikan ya. Iya. Kalau udah dilipus Pak Ganjar yang followernya wow ya Pak ya. Ya. Nah, terus iseng-iseng nih waktu itu ada yang edisi aneka gorengan. Kita ikut 2 kali aneka gorengan sama Edisi hampers Natal waktu hampers itu. Natal waktu itu. Kita juga bikin waktu itu. Iya, Terus iya. saya upload ke story mention lapak Ganjar sama Pak Ganjar itu dan puji Tuhan di repost. Jadilah ini jadi bisa meluas yang jadi tadinya- nggak pakai kurasi waktu. Enggak, Kalau kalau lapak Ganjar Pak, tinggal mention aja. iya beliau. tinggal mention Mention aja, aja, terus waktu di-repost. Iya, di-repost di media sosialnya Lapak Ganjar dan Dan Pak Ganjar. IG pribadinya Pak Ganjar. Heeh. Nah, dari situ Pak itu
langsung pasarnya ya, meluas. pasarnya udah meluas langsung ya. udah dari kota-kota mana-mana itu banyak yang order Solo, Klaten, WA dari Cilacap, nomor-nomor gitu. baru yang tadinya kan mungkin saudara, teman-teman gitu ya Pak. Setelah itu memang banyak sekali sih orderan dari nomor-nomor baru yang Luar waktu kita tanya itu mereka tahunya dari itu. Luar biasa. Bapak Ganjar memang top. Oke. Iya. Oke, terus gimana ceritanya setelah tidak dari Kudus support ini, terus apa yang terjadi begitu disupport? Ya awalnya ya masih agak cari kerja lagi gak ya? Cari kerja lagi gak? Awalnya memang seperti itu. Tapi kesini udah enggak kesini aja. Hati ini mulai kesini sudah enggak itu kapan? Ya Mantap mulai hati. orderan sudah banyak itu Pak. Ini nek cara Semarang, ya mesti. Orderan udah banyak. Bayarannya iki luwih gede. Itu orderan udah banyak, terus kita bagi tugas ke pasar saya, terus urusan dapur istri saya bikin konten saya, nanti kalau ada gitu apa ya? ya gitu, nanti urusan Orderan masuk, istri saya saya, jadi kita ya. bagi tugas Pak. Bagi tugas ya. Iya. Jadi kan berarti lebih ke pemasaran ya? Ya cuma bikin konten Konten. ya. Iya, itu kan pemasaran ya, itu. sama Iya. ke pasar gitu. Tapi kan Pasar. belanja. Oke, tapi sing di rumah produksi beliaunya. ya, terima order juga Dapurnya. Bu. Oh, terima order beliau? Iya. Oh, Jadi iya. yang nomor WA tuh punya Mbak Christine ya kan? Nomor WA dua-duanya sih ada. Oh, dua-duanya? Dua-duanya Oh, cuma dua-duanya. biasanya Memang tuh lebih seringnya masuknya ke WA saya gitu. Iya. Jadi dia yang iklan, ordernya Oke. masuknya ke tempat saya, jadi saya yang handle. Iya. Gitu. Bro, dalam perjalanan ini masa tersulitnya apa, Bro? Ya, kendala apa? Sulit. Mulai jenengan kerja Hmm. sampai hari ini. Nah, masa tersulitnya apa? Masa tersulit ya mungkin ya awal-awal itu ya Pak ya, kita kan Awal-awal yang ini. tadinya saya yang tadinya tiap bulan pasti terimanya segini terus tiba-tiba Harus berwirausaha. harus berwirausaha itu kan ya sempet nganu Pak agak aduh ini sedino seminggu ini mau dodolan semene tok sisuk padahal kudu bayar iki bayar ini bayar itu besar ya bisa nggak ya ya memang awal-awalnya nggak bisa Pak. Bayar sekolah nggak bisa bayar Sorry, berarti sampai minus. iya Iya. Pak bayar sekolah nggak bisa Online, Pak. bayar Online. bayar, Ngomong yang keluarga saya. bayar cicilan Iya, yang iya. lain nggak bisa sampai diteleponi debt collector. iya, Bisa ya iya. Pak ya terus minta waktu pandemi kan ada kalau cicilan itu istilahnya apa? Relaksasi. 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 Iya, iya, Saya betul. sampai minta Mengajukan relaksasi. pengajuan relaksasi Bro, juga. cicilan apa yang minta direlaksasi? Waktu itu motor Pak. Oke. Waktu itu motor. Iya. Tapi sekarang udah nggak lagi. Super. Dan itu kerennya nggak lama Iya. itu malah dapat orderan banyak pas itu apa jenenge pandemi. Iya, Bener ya? Iya. Ya pandemi. Itu mulai Gulung terasa ya. mulai terasa nyaman itu bulan keberapa dari pandemi? Ya setelah pandemi selesai itu kita Loh, suwe no. iya Pak itu kan jadi pandemi itu kan kita orderan banyak Lah iya kan? orderan banyak sekali kan Heeh. sampai apa pagi ketemu pagi ketemu Iya, pagi iya. gitu Loh, itu kan berarti keuangan jenengan sudah bagus dong. ya tapi kan tetap nganu Pak apa bagusnya nggak yang gimana ya Belum stabil belum stabil seperti yang sekarang gitu. gitu belum stabil yang seperti sekarang gitu. Saya kira stabil berarti. Mantap ya. Saat itu kita berdua juga sempat terpapar loh Pak, maksudnya kan semuanya PPKM. Berdua. Iya. Dan saya kan masih sering yang lainnya order kita penuhin, tapi kan saya ke pasar juga Iya, ya banyak gitu ketemu orang. banyak Iya, orang iya, ya iya. gitu-gitu, apalagi ke pasar Udang ini, pasar Kobong itu loh Pak. Ya. Iya, Kan iya, iya. gitu ya. Nah. Nggak ada yang pakai masker apa segala macam kayak gitu, apa ya akhirnya kita pun terpapar dan harus
mandek. Mondok rumah dinas. Oh iya. Iya, kita dua-duanya. Iya. Akhirnya dari situ Pak, mumpung kita punya waktu istirahat nih, kita di karantina itu ya udahlah kita habis ini. Ini itu belum bikin, kerja. belum bikin yang kakak saya udahlah kamu nekuni ini iya. Kakak saya ngomong itu setelah pandemi itu orderan kita banyak itu Pak. Oh setelah orderan banyak kakak bilang begitu. Udah nekuni ini dan itu kita kan terpapar Pak. Itu ada waktu kita karantina itu ya terus. Berapa lama itu? 1 bulan Pak kita libur. Iya, Pak. oke. Itu langsung kakak saya ngomong udah kamu nggak usah cari kerja. Mumpung kamu lagi istirahat, kamu butuh saya butuh ini ya udah kita bikin itu. Nah, berarti kita ada libur sekitar 2 bulan itu, yang 1 bulan kedua itu kita bikin tempat produksi yang lebih bagus, kita cari alat produksi yang lebih bagus. Nah, setelah itu kita baru sering kok kakak ya, ini dimodali gratis, patungan opo utang? Utang Pak. Pinjaman lunak. Pinjaman lunak. Pinjaman lunak. Oh iya. Utang lunak. Iya. Zaman pandemi. Iya. Suami saya dirumahkan kan nggak punya slip gaji buat pengajuan bank Pak kalau kayak gitu. Jadi ya. Kakak, terima kasih kakak. Ya, top kakaknya ya. Thank you. Luar biasa. Pinjaman lunak saat itu Pak. Ya udah akhirnya ya kita ambil kesempatan itu, kita bikin orek-orekan. Saya butuh ini tempat produksinya harus seperti ya walaupun tidak bagus-bagus banget Pak, yang penting sudah layak lah Pak. Higienisnya, kebersihannya itu kita jaga. Iki upomo, iki kok takon upomo jenengan dipanggil lagi nang ngene kantor lama. Mas kita butuh tenaga anu keahliane sampean ngono jawaban opo? Terima kasih Pak. Luar biasa ya. Dari PHK Covid ya toh. Terus ditawani wis ora bakal gelem ya. Pasti. Iya. Loh, kalau istimewanya apa bahagianya ketika saat apa? Bahagianya ya ketika produk kita dikenal banyak orang Pak. Banyak yang tahu, apalagi orang-orang seperti Pak Ganjar itu. Walaupun bukan Pak Ganjar, ya masih timnya ya Pak, tapi kan diliput 2 kali sama tim Lapak Ganjar. Iya, 2 kali loh Pak. Yang satu dari Semarang, yang satu dari Jakarta. Sing dari jam 12 sampai jam 10 bengi itu yang dari Jakarta. Rasane piye sampeyan diliput Lapak Ganjar Jakarta? Ya, nganu Pak. Mereka lebih detail Pak. Kita menggali produknya kita lebih detail. Harapannya nanti waktu tayang itu ya orang-orang lebih tahu lagi kalau ada tahu bakso udang ini asalnya seperti ini, sejarahnya seperti ini gitu Pak. Rasanya habis liputan apa perasaanmu? Ya seneng Pak. Ya seneng, capek, bahagia. Capek apa seneng saya? Seneng Pak. Lebih banyak happy-nya. Happy Pak. Banyak happy-nya ada. Luar biasa. Ada nggak yang momen yang lebih happy dari itu? Iya, apa? Ya apa ya Pak ya? Yang lebih happy dari ini ya. Ada nggak? Saya kan sekarang kan kerjanya di rumah Pak. Terus? Waktu sama keluarga lebih banyak. Sama istri lebih sering ketemu sama anak-anak juga. Itu mungkin kebahagiaan yang tidak bisa dibayar sekarang. Kalau dulu kan ketemu kan seminggu sekali. Super. Pak Kanda, iki kayak iso diundang kayak Pak Kanda. Iya, aku wis kentane gak mau. Silakan Pak. Tulo cobi nggih. Nggih, monggo. Pak Kanda monggo Pak Kanda. Kis langsung Pak. Langsung ya. Lebih happy lagi tuh kalau sampai orang tuh nggak kenal nama saya Christine loh Pak. Terus ya? Bilangnya Mbak E tahu bakso gitu kan. Mbak E tahu bakso. Ngono ya. Mbak E tahu bakso. Aku ora butuh diundang Christine, aku mbok undang tahu bakso ora apa-apa. Sing penting duite ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Gimana Pak? Enak Pak? Sangat enak.
Saya aku ketemu tahunya. Belum ketemu bakso nanti coba. Tapi tahunya saja. Ini tahunya itu ya lembut dan juicy, bukan tahu yang kering tapi rada-rada basah. Ini masuk ke toko lawak juga ada? Tadinya masuk, Pak. Oh gitu. Tapi karena waktu itu sistemnya saya nggak cocok. Oh gitu ya. Saya stop. Waktu itu kan kalau kayak kami kan modalnya harus cepet, Pak. Perputarannya maksudnya gitu. Untuk oleh-oleh itu temponya lama, Pak. Oh iya dah. Iya, di tempo saat. Barangnya cepat keluarnya tapi Enak. pembayarannya temponya lama. Berasa udangnya. Udangnya berasa, terus tepung pembungkus udang apa? Campurannya itu lembut juga. Wow. Layak. Sudah diliput berbagai media Jawa Tengah maupun nasional, layak. Bisa. Dan ini satu-satunya loh ya. Banyak Iya, bisa malah satu-satunya. tahu bakso saya gede. Atau sebut merek lo ya. Tapi tahu bakso yang udah gede itu sempat kepo-kepo ke IG kita loh, Pak. Iya, kan. Iya. Karena sampean kan ngetop doang. Viral. Ya, intip story-nya kita tuh pernah loh. Oh iya enggak. Saya ya diem aja sih, Pak. Enak. Luar biasa. Mbak Mas Herol dan Mbak Christine, mimpinya ke depan apa nih untuk tahu bakso udang Semarang? Saya mimpinya pengen punya outlet, Pak. Outletnya? Iya. Di mana mimpinya? Di mana? Ya di Semarang. Tapi seperti yang tadi Bapak bilang ya, yang sudah besar itu. Jadi tahu bakso udangnya enggak hanya untuk oleh-oleh, tapi juga kita sediakan dalam bentuk masakan gitu, yang udah misalnya bakso. Kita kan ada ini, Pak. Reseller saya itu pemilik kafe dan dia jual tahu bakso udang saya ini untuk Isian bakso. Untuk menunya dia. Jadi dia punya menu sop atau menu bakso itu dicampur sama tahu bakso udang saya. Kemudian dia ada dimsum juga pakai ini gitu. Nah, mimpi saya kalau saya udah bisa punya outlet juga pengennya seperti itu. Selain untuk oleh-oleh corner ya, Pak ya, itu juga buka ininya. Bisa dimakan di situ gitu kan. Wah, Mbak Christine, mimpinya tuh mau diwujudkan tahun berapa? 2023. Amin. Amin. 2023 ya. Moga-moga dipermudah jalannya. Amin. Lancarkan lah semuanya lah ya. Oke, kalau Mas Herol ada mimpi apa selain yang tadi Mbak Christine? Ya sama sih, Pak. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama, tapi pasarnya ini biar lebih luas lagi lah. Iya. Saya pengen sekali-sekali kirim ke luar negeri ya, walaupun cuma yang dekat-dekat ke Singapura atau ke Malaysia itu saya pengen. Itu enggak lama itu, Mas. Udah lama itu. Pengen nyoba sih, Pak, cari orderan dari orang-orang sana. Enggak lama itu. Sungguh enggak lama. Amin. Kalau Singapura ke Malaysia itu kan sama dengan ke Jakarta toh. Iya. Maksudnya terbangnya itu enggak lama. Iya. Jadi cepet lah. Kalau sudah sampai ke Jakarta itu nang Singapura yo pirawin ya. Tinggal kenalannya. Atau ada kenalan pembicara kita, Mr. K. Oh iya. Malaysia. Kita di Kontak aja Mr. K. Nanti dia kan di-invite di pembicara Grup ya. Nah, narasumber Cah Kendel itu ada 2 orang Malaysia. Bener-bener warga negara Malaysia. Di sana yang pernah ngisi sini juga. Pernah ngisi di sini. Nanti dikontak aja, Pak. Tolong dong. Nek perlu dikirimi gratis ya. Sampel. Iya, Cip-cip. itu Mr. K berpengaruh di sana. Bener-bener. Siap. Banyak tuh. Tak jajali, Pak. Gitu. Oke. Luar biasa Pak Ganda. Ini semangatnya dahsyat, ini harus dibagi-bagi semangatnya nih. Apa tuh tipsnya buat Sobat Kendel? Tipsnya ya kalau sekarang ini yang kita jalani itu ya konsisten, Pak. Konsisten, terus jangan setengah-setengah, terus Fokus pokoknya ya. fokus. Pelaku UMKM juga ya harus gitu, harus fokus sama usaha yang dipunya, yang dibikin produknya gitu. Jadi kalau misalnya dirasa, kalau ini ya saya punya tahu bakso udang, kalau dirasa
misalnya pasarnya kok agak kurang, itu harus ya diinovasi terus, jangan pindah-pindah. Ojo pindah produk lain. Betul. Ojo gonta-ganti. Iya. Stop. Fokus. Oke, Mas Errol, Mbak Christine, terima kasih rawuhnya untuk menginspirasi Sama-sama, kita Pak. semua. Terima kasih, Pak. Saya merasa sangat inspired ya, terinspirasi oleh semangatnya panjenengan ya. Ditawari kerja nang kono maneh master ngeun. Mantap ya. Mantap. Enak jadi karyawanku ya. Enak jadi karyawan ya. Ya, demikian inspirasi kita kali ini. Di like, share, dan komen ya, supaya lebih luas, lebih bermanfaat bagi banyak orang dan menginspirasi banyak orang. Di subscribe channelnya yang bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Teng. Coba hiu daging kandung. See you. Cak Kendel.